Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Liis TV. Tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Gimana kabarnya nih buat teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video aku kali ini aku mau berbagi video gimana cara mudah untuk menemukan kata kunci di setiap soal ya. Tapi sebelumnya aku mau ucapin juga terima kasih buat teman-teman yang sudah support terus channel Liis TV, buat teman-teman yang sudah menyelesaikan seleksi akademik di tahap 1, tinggal nunggu pengumuman. Semoga hasilnya baik sesuai dengan yang diharapkan. Buat teman-teman yang mau mengikuti seleksi akademik di tahap kedua ini, persiapkan dari sekarang ya teman-teman ya. Teman-teman bisa belajar dari kegiatan pretest tahap 1 kemarin, karena banyak sekali soal-soal yang dibagikan di grup Telegram Belajar Bersama Liis TV ini keluar di tahap 1 kemarin. Jadi di video aku kali ini aku mau ngasih tahu gimana cara mudahnya menemukan kata kunci ya. Tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info video terbaru dari aku. Kita langsung ke contoh soal. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah. Nah, teman-teman coba cari kata kunci di soal ini. Menurut teman-teman, kira-kira kata kuncinya yang mana? Ya, di sini kata kunci di soal adalah memecahkan masalah. Ya, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Nah, ketika ada kata kunci memecahkan masalah, maka jawaban yang paling tepat yang mana nih menurut teman-teman ya? Ya, betul banget. Problem solving, dari kata problem ya, masalah. Maka teman-teman akan langsung dapatkan jawaban yang paling tepatnya. Kita langsung ke soal berikutnya. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Nah, teori belajar yang dimaksud ini adalah apa? Apakah behaviors, humanistik, cybernetik, atau konstruktivisme? Teman-teman harus tahu pengertiannya terlebih dahulu, apa itu behaviors, apa itu humanistik, apa itu cybernetik, dan juga konstruktivisme. Sedikit aku jelaskan ya. Jadi behaviors ini adalah adanya hubungan, rangsangan, stimulus, dan juga respon. Ini kata kunci dari behaviors. Humanistik ini adalah kata kuncinya ini memanusiakan manusia. Oke, yang berhubungan dengan tingkah laku atau perilaku manusia, ini berarti humanistik. Nah, kalau cybernetik ini dari kata cyber, kata kuncinya itu berarti teknologi atau perkembangan informasi seperti itu. Dan yang terakhir yang ini adalah konstruktivisme, dari kata konstruksi, berarti membangun pengetahuannya sendiri dengan mencoba-coba atau membuat dugaan seperti itu. Itu adalah konstruktivisme. Di sini di soal kata kuncinya adalah adanya stimulus dan juga respon. Maka jawaban yang tepat adalah ya, betul, behaviorisme. Kita ke soal berikutnya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar apa? Tadi sudah aku jelaskan ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah mencoba-coba atau trial and error. Maka jawabannya yang paling tepat adalah konstruktivisme, betul.
Oke, kita ke soal berikutnya. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah, kata kuncinya di sini adalah mengenai makna kehidupan pada siswa. Ya, makna kehidupan pada siswa. Maka jawaban yang paling tepat adalah humanistik. Jadi lebih ke memanusiakan manusia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar apa? Ya, kata kuncinya di sini adalah kemajuan teknologi. Maka jawaban yang paling tepat adalah cybernetic. Gampang ya teman-teman ya. Kita ke soal berikutnya. Ini untuk telaah KD ya teman-teman ya. Perhatikanlah KD IPA kelas 3 yakni KD 3.7. Menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Dengan indikator yang diberikan membuktikan sifat-sifat cahaya. Kegiatan verifikasi pada pembelajaran tersebut dapat diterapkan dengan model pembelajaran apa? Di sini KD-nya ini adalah 3.7 yaitu menerapkan sifat-sifat cahaya. Kita cari kata kunci yang lain. Diberikan, membuktikan ya. Berarti mereka disuruh membuktikan sifat-sifat cahaya. Ini kata kuncinya nih, membuktikan. Kemudian di sini kegiatan verifikasi pada pembelajaran tersebut dapat diterapkan dengan model apa? Nah, kira-kira nih buat teman-teman sintak model pembelajaran apa yang ada kata verifikasi atau langkah pembelajaran verifikasi. Jadi teman-teman harus hafal macam-macam model pembelajaran ya. Untuk di soal ini, untuk kata kuncinya membuktikan ini, maka model yang paling tepat adalah discovery learning. Discovery learning pada tahap verifikasi yaitu melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Karena di sini untuk discovery learning itu sintak atau langkah pembelajarannya itu ada 6. Yang pertama dimulai dari adanya stimulus ataupun rangsangan, kemudian identifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, verifikasi, dan terakhir menarik kesimpulan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diberikan KD Bahasa Indonesia kelas 2 SD sebagai berikut, yaitu KD 3.3, menentukan kosakata dan konsep wacana lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa tempat melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan dengan indikator menjabarkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Guru menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan materi yang diberikan kepada siswa, yakni denah lokasi tempat tinggal yang termasuk kegiatan inti pelajaran dengan siswa melakukan apa. Nah, ketika teman-teman sudah baca soal, ini soalnya panjang sekali ya. Teman-teman udah pusing duluan. Wah, ini jangan sampai seperti itu. Ini hanya soalnya aja yang panjang. Teman-teman harus temukan kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Kooperatif berarti berdiskusi atau berkelompok ya, teman-teman ya. Itu katanya. Jadi kelompok kooperatif itu adalah kerja kelompok. Nah, yang ditanyakan adalah kegiatan intinya ya, kegiatan inti pembelajaran. Teman-teman, mana sih jawabannya gitu ya? Pilih opsi yang mana yang menunjukkan kegiatan kooperatif atau kegiatan kelompok yang mana? Coba yang A, siswa berpikir kritis, tidak, siswa berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, betul ya. Teman-teman sudah langsung menemukan jawabannya. Oh iya, siswa berdiskusi dengan kelompoknya.
Nah, teman-teman cek lagi di opsi pilihan yang lain yang mana yang menunjukkan adanya diskusi kelompok atau adanya kelompok. Yang C ini juga bersama kelompoknya ya, menggambar. Di sini hanya siswa disuruh menggambar dan alokasi saja. Sedangkan di sini di KD-nya ini, jadi indikatornya adalah menjabarkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis. Jadi yang jawaban yang C ini belum ya, karena hanya menggambar, tidak menunjukkan atau tidak sesuai dengan indikator. Yang D ini juga tidak ada kelompok, yang ini juga tidak ada kelompok. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. KD PPKN kelas 6 yakni 3.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator menganalisis kewajiban sebagai warga negara. Dalam menggunakan LKPD yang dikemas melalui tulisan dan juga gambar, siswa mengalami kesulitan dalam mengabstraksikan gambar dan juga tulisan pada materi kewajiban sebagai warga negara. Oleh sebab itu, untuk dapat memahami pembelajaran, guru memberikan. Nah, di sini kata kuncinya adalah siswa mengalami kesulitan dalam mengabstraksikan gambar dan juga tulisan. Nah, ketika siswa mengalami kesulitan mengabstraksikan gambar dan tulisan, guru itu harus apa yang dilakukan, LKPD-nya dalam bentuk seperti apa. Yang paling tepat adalah menggunakan unsur video ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, menggunakan video, karena di sini kata kuncinya adalah mengabstraksikan gambar dan juga tulisan. Bisa nggak kita pakai audiotori? Bisa nggak kita pakai visual? Visual aja nggak bisa, audiotori aja ini hanya suara nggak bisa ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki sisa waktu setelah mengajar. Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah, kata kuncinya di sini ini Anda itu terbiasa bekerja cepat dan juga teratur, ya. Kemudian Anda melihat teman yang sedang kerepotan ya, mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Pertanyaannya, tindakan yang mencerminkan diri Anda itu yang mana? Teman-teman pilih opsi pilihan jawaban yang paling bagus. Apakah A? Kalau diminta untuk membantu maka saya tidak bersedia karena khawatir salah, ini pasti salah, langsung dicoret saja oleh teman-teman. Yang B, mengerjakan kewajiban Anda yang lain agar tidak diminta membantu menyelesaikan pekerjaannya. Ini juga tidak ya teman-teman ya, ini bukan mencerminkan diri Anda karena ini jelek sekali opsi pilihannya. Yang C, meminta teman itu untuk istirahat dan menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ini juga tidak ya, Anda nggak istirahat, teman Anda suruh istirahat. Jadi superhero deh Anda ya. Yang D, memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. Ini bisa jadi ya. Kita lihat opsi yang E, segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu dibantu. Ini jawaban yang paling tepat ya teman-teman ya. Ini poinnya ini yang paling tinggi. Oke. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang akan mengikuti seleksi akademik di tahap kedua ini. Buat teman-teman yang mau gabung di grup telegramnya Belajar Bersama ISTP, teman-teman bakal dapat fasilitas paket tryout. Kemudian teman-teman juga dapat file PDF, yaitu untuk kompetensi pedagogik, profesional, dan juga kepribadian. Ini sesuai dengan kisi-kisi terbaru tahun 2022. Ini khusus PGSD aja ya teman-teman ya. Di luar PGSD mohon maaf, aku belum bisa menyiapkan
materinya. Ini materi khusus untuk PGSD saja. Nah, di tahap 1 kemarin grup belajar bersama YIS TV itu sudah mencapai 526 anggota. Terima kasih, dan teman-teman yang lain juga sudah kasih testimoni bahwa banyak sekali soal-soal yang di-share di grup Telegram belajar bersama YIS TV ini banyak keluar di tahap pertama, dan harapannya juga semoga banyak keluar di tahap kedua ini ya teman-teman ya. Biayanya juga murah banget, cuman 35.000 aja. Buat teman-teman yang berminat silahkan hubungi nomor yang ada di layar. Untuk informasi lebih lengkapnya teman-teman silahkan cek di kolom deskripsi aku. Salam sehat dan juga semangat buat teman-teman semuanya. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.